Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Mulai Berani 123 Beraniin. Kenalin, nama aku Zalfa Maulida Isani, biasa dipanggil Zalfa. Salam kenal semua. Seperti yang kita ketahui, kehidupan di dunia ini banyak warna ya. Maksudnya ada senang, ada sedih, ada senyum, ada tangis, dan yang lainnya. Allah tahu yang terbaik buat kita. Makanya Allah kasih kita suatu ujian untuk meningkatkan level kita jadi lebih baik lagi. Jadi, buat kamu yang sedang berjuang, semangat ya. Gak sedikit dari kita pasti pernah menghadapi kesulitan dan masalah dalam hidupnya, sekecil apapun itu. Nah, disinilah empati sangat dibutuhkan. Pada hakikatnya, perasaan empati tidak hanya dibutuhkan oleh orang lain, namun diri kita sendiri pun membutuhkan empati. Apalagi saat kita sedang melakukan sebuah usaha untuk mencapai tujuan besar. Hadirnya empati dari orang lain dirasa sangat penting. Sebenarnya, apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Singkatnya, empati membantu kita membayangkan diri kita berada di posisi orang lain atau melihat dari kacamata orang lain. Jadi, seseorang bisa dikatakan berempati kalau sudah melihat dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang diri sendiri. Nah, sikap empati ini akan menumbuhkan sifat tolong-menolong atau bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan yang akan berdampak bagi keharmonisan suatu hubungan. Nah, contoh dalam berempati itu kayak saat kamu dalam perjalanan pulang ke rumah, tas orang yang berjalan di depan kamu terbuka. Terus terlintas kamu membayangkan kalau tas kamu yang terbuka. Membayangkan jika di tas ada barang berharga dan karena tasnya terbuka, membuat barang yang di dalamnya mungkin bisa jatuh atau hilang. Dan akhirnya kamu memanggil orang tersebut dan memberitahu kalau tasnya terbuka. Mbak, maaf tasnya kebuka. Sehingga orang itu tahu dan menutup kembali tasnya. Oh iya, makasih ya Neng. Tindakan kecil itu tentu bisa mencegah kemungkinan barang orang tersebut hilang. Nah, secara tidak langsung, kamu sedang merasakan empati. Jadi ada rasa di mana jika kamu berada di posisi orang itu dan akhirnya menolong orang tersebut. Dari empati ini, kita bisa dapat dampak positif atau manfaatnya. Apa aja itu? Yang pertama, meningkatkan perilaku tolong-menolong. Maksudnya, memiliki sikap empati berarti meningkatkan perilaku tolong-menolong di kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa berempati terhadap orang lain, keinginan kita untuk membantu orang lain akan lebih tinggi. Yang kedua, membentuk moral yang baik. Kalau ini maksudnya rasa empati membantu kita untuk mengidentifikasi sikap atau perilaku yang baik untuk dilakukan. Terus yang ketiga, membangun relasi dengan orang lain, di mana orang lain akan merasa dimengerti oleh kita dan dengan sendirinya akan menjadi lebih nyaman dan dekat dengan kita. Dan yang terakhir, membantu mengatur ego diri. Maksudnya, memiliki kemampuan berempati berarti mampu berpikir di luar dari kepentingan diri sendiri. Dengan begitu, kita akan belajar untuk melihat kepentingan orang lain di samping kepentingan diri sendiri. Lanjut, terus gimana caranya untuk berempati? Cara sederhananya untuk meningkatkan empati adalah dengan memiliki ketajaman dalam mengamati serta mempelajari orang lain, yaitu dengan cara yang pertama, fokus kepada emosi yang ditunjukkan orang lain. Misal, ketika ada teman kita yang sedang curhat, contohnya, curhat tentang masalahnya, terus tanya diri kita pertanyaan seperti apa yang dia rasakan, seperti apa yang ia lalui, gimana kalau kita ada di posisi dia. Nah, kayak gitu. Yang kedua, belajar untuk menjadi active listener atau pendengar yang baik dengan membiarkan orang lain menyelesaikan kalimat, argumen, atau opininya. Karena ada beberapa dari kita yang mungkin hanya ingin didengarkan saja.
Terus yang ketiga, coba pahami keadaan emosional dan motivasi mereka dari pernyataan yang dilontarkan. Apa pengalaman yang mereka lalui yang membuat mereka memiliki pola pikir tersebut. Jadi intinya jangan terlalu cepat menyimpulkan. Terus yang keempat, utarakan opini dan perasaan kamu dengan baik. Jadi utarakan opini jika diminta, kayak gitu. Seringkali kita juga nggak sadar kalau kita sering menemukan persamaan dengan orang lain lewat perasaan jujur yang terlontar dalam setiap percakapan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, empati ini dibenarkan sepanjang dalam konteks meringankan beban penderitaan orang lain, tetapi bukan berarti boleh ikut tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Nah, empati yang baik juga adalah dengan tidak menelantarkan diri sendiri. Jadi, atur rasa empati kita terhadap orang lain dengan sewajarnya. Karena kita harus bisa membatasi kepentingan, perasaan, dan keinginan diri sendiri. Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman terkait empati atau mungkin saran dan masukannya bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke kita saling sharing dan belajar bareng tentunya. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa konten ini bermanfaat bisa share konten ini ke teman-teman kita kayak gitu. Jadi intinya semua orang mempunyai rasa empati, hanya kita yang perlu berani untuk menunjukkannya. Jadi yuk kita mulai berani buat berempati. 1, 2, 3 beraniin. Sampai jumpa sobat beraniin. Terima kasih.